Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisrafah Ramadhani dengan NIM 3333240126 dari kelompok 9 pada praktikum modul Statistika 2 modul 1. Sini ada modul 1 itu membahas estimasi parameter. Kita ada 3 soal mengenai estimasi parameter. Kita akan menentukan terlebih dahulu jenis estimasi tersebut. Nomor 1 ini, seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Ini merupakan jenis estimasi rata-rata sampel kecil karena nilainya kurang dari 30. Nilai sampel yang diamatinya. Kemudian untuk nomor 2, itu suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna sepeda motor, terdapat 210 orang yang memilih parkir berbayar. Dari 450 pengguna mobil, terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Untuk nomor 2 di sini itu merupakan jenis estimasi parameter dua proporsi karena kita akan mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil. Terus untuk nomor 3 ini sebanyak 12 karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Hasil penimbangan menunjukkan simpangan baku berat sebesar 0,35 kg. Asumsikan berat karung beras berdistribusi normal dan kita akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat seluruh karung beras. Pertama kita akan melakukannya dengan RStudio untuk nomor 1. Di sini sudah ada sintaksnya untuk nomor 1 itu estimasi rata-rata sampel kecil. Diketahui untuk nilai X bar merupakan rata-rata sampel, jadi nilai yang ada adalah 35. Terus untuk S itu merupakan simpangan baku sampel yang nilainya 4. Dan untuk nilai N itu merupakan ukuran sampel yang berjumlah 20. Untuk alfa ini merupakan tingkat signifikansi dari tingkat keyakinan yang didapatkan dari 99% interval. Dari 1 dikurang 99% itu merupakan 1% atau bisa kita tulis itu 0,01. Terus untuk derajat kebebasannya itu rumusnya DF sama dengan nilai N dikurang 1. Terus juga ada nilai T kritis untuk alfa dibagi 2 sama dengan 0,005. Ini didapat dari nilai 0,01 dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Terus kita bisa langsung mencari nilainya itu dengan rumus Kitty 1 dikurang alfa 1 dibagi 2 sama derajat kebebasannya. Terus juga ada standar error, itu rumusnya S dibagi dengan skirt N. Terus untuk batas bawah dan atas selang kepercayaan itu untuk yang batas bawah rumusnya itu X bar dikurang dengan nilai T kritis terus dikali sama dengan standar errornya. Kemudian untuk yang standar atas itu X bar ditambah nilai T kritis dikali standar errornya. Terus kita bisa langsung cetak hasilnya. Kita bisa langsung drag terus running aja. Untuk interpretasinya itu nilai T kritis untuk alfa itu 2,86. Terus untuk standar errornya itu 0,8944. Terus untuk nilai selang kepercayaan lower itu 32,4411 dan upper boundnya itu 37,5589. Selanjutnya kita bisa langsung ke Minitab aja dengan kita klik state, basic statis, terus kita satu sampel T. Nah, terus nilainya kita bisa
pilih summarize data, dan di sini sampel size-nya itu nilainya 20, sampel mean-nya itu 35, standar deviasinya itu 4. Terus bisa ke option. Di sini tadi karena tingkat keyakinan 99%, kita bisa tulis 99%. Terus kita langsung klik OK, OK lagi. Di sini nilainya sama dengan yang tadi di RStudio, dengan nilai batas bawahnya itu 32,4411 dan batas atasnya itu 37,559. Selanjutnya untuk nomor 2, kita bisa ke RStudio lagi. Itu merupakan soal estimasi dua proporsi. Diketahuinya ada N1. N1 ini untuk sampel pengguna motor. Untuk sampel pengguna motor tadi itu nilainya 500 dan X1 ini 210 merupakan jumlah pengguna motor yang memilih parkir berbayar. Terus ada P1 topi itu cara mencarinya itu X1 dibagi dengan N1 yang merupakan proporsi sampel pengguna motor. Kemudian untuk N2 ini merupakan sampel pengguna mobil dan X2-nya ini itu jumlah pengguna mobil yang memilih parkir berbayar. Jadi N2-nya itu nilai 450 dan X2-nya itu 120. Terus untuk P2 topinya itu tinggal dibagi aja dari X2 dibagi N2. Terus untuk nilai alpha ini dari tingkat keyakinannya. Tadi tingkat keyakinannya itu 95%, itu 1 dikurang 95% sama dengan 5% atau hasilnya bisa disebut 0,05. Terus kita bisa pakai sintaks selisih proporsi dengan P1 topi dikurang P2 topi. Terus untuk menghitung standar error itu pakai skirt P1 topi dikali 1 dikurang P1 topi dibagi N1 ditambah P2 topi dikali 1 dikurang P2 topi dibagi N2. Nanti akan muncul nilainya. Terus ada nilai Z kritis. Z kritis untuk alpha dibagi 2 sama dengan 0,025. Kenapa hasilnya bisa 0,025? Karena nilai alpha 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Bisa pakai rumus ini distribusi normal 1 dikurang alpha 2 dibagi 2. Terus untuk mencari batas bawah dan atas lengkap percayaan, untuk nilai bawah itu pakai rumus P dikurang nilai Z kritis. Nilai Z kritis dikali standar errornya. Dan untuk yang atas itu ditambah. Bedanya di sini aja. Terus kita bisa langsung cetak hasilnya dengan rumus seperti ini. Terus kita bisa langsung merunning aja. Dan untuk interpretasinya itu soal nomor 2, standar errornya adalah 0,0303 dan nilai Z kritisnya itu 1,9599. Kemudian untuk selang kepercayaan bawahnya itu 0,0938 dan untuk yang atasnya itu 0,2128. Terus kita bisa ke Minitab dengan state basic statistik. Terus karena ini pilihannya karena ini merupakan dua proporsi, bisa pilih ini. Terus kita ganti ini jadi summarize data karena akan menginput manual. Terus di sini number of event-nya untuk sampel 1 merupakan pengguna motor dan sampel 2 pengguna mobil. Untuk itunya tadi 210 untuk pengguna motor dan sampel itu pengguna motor 500. Di sini untuk pengguna mobil yang memilih parkir berbayar itu 120 dari 450 pengguna mobil. Terus bisa klik option. Di sini udah tingkat keyakinannya sama 95%, atau mungkin kalau beda
bisa diganti, terus klik OK, terus OK lagi. Di sini nilainya sama kayak tadi di RStudio, untuk batas bawahnya itu 0,0938 dan batas atasnya itu 0,2128. Terus kita bisa langsung ke RStudio lagi untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu merupakan soal estimasi variansi. Diketahui nilai N merupakan ukuran sampel. Hasil soalnya itu 12. Terus S itu merupakan simpangan baku sampel dengan nilai 0,35. Terus S2 ini merupakan nilai dari nilai simpangan baku dipangkatin. Terus juga ada alpha. Alpha ini tadi tingkat keyakinannya juga sama 95%. 1 dikurang 95% sama dengan 5% dan diubah menjadi desimal itu 0,05. Dan DF-nya itu N dikurang 1. Kemudian kita bisa cari nilai chi-square dari tabel itu dengan rumus seperti ini. 1 dikurang alpha dibagi 2. Terus bisa dilanjut aja dan hitung interval kepercayaan untuk variansi. Itu ada yang atas dan bawah. Yang bawah itu nilai cara menghitungnya nilai N dikurang 1 dikali S2 dibagi CL. Terus kalau untuk variansi yang atas itu nilai N dikurang 1 dikali S2 dibagi dengan CU. Terus untuk menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku, itu simpangan baku bawah skirt variansi lower. Terus untuk yang atas itu skirt variansi upper. Kemudian kita bisa langsung cetak hasilnya aja. Untuk selangkah percayaan 95% untuk variansi ini dan untuk selangkah percayaan 95% untuk simpangan baku seperti ini untuk masing-masing batas atas dan batas bawahnya. Bisa langsung di running aja. Dan untuk interpretasinya itu seperti ini. Untuk nilai chi-square yang L itu nilainya 21,92005 dan yang QU itu 3,815748. L ini merupakan lower, yang U itu upper. Terus untuk yang nilai selengkap percayaan untuk variansi yang bawah itu 0,06144734 dan yang atas itu 0,3531417. Terus untuk yang selengkap percayaan 90% untuk simpangan baku, nilai yang bawah itu 0,2479 383 dan yang atas itu 0,5942573. Terus kita bisa langsung pindah ke software Minitab aja dengan basic statistik. Itu kita pilih yang satu variansi dan di sini kita pilih yang pertama itu sampel standar deviasi. Di sini untuk nilai sampel size-nya itu 12 dan nilai sampel standar deviasinya itu 0,35. Bisa ke option. Di sini 95. Terus pilih oke. Oke. Untuk nilainya itu sama dengan RStudio, yaitu 0,248. Di sini kalau misalnya belum sama, kita bisa ke decimal place, terus bisa pilih 4 sampai 5. Maka hasilnya sama dengan yang di RStudio untuk pembulatannya. Terus selanjutnya itu bisa selanjutnya itu kita tetap pakai yang satu variansi, yang sampel variansi dengan sampel size-nya 12 dan sampel variansi itu
kita ngambil dari nilai variansi yang tadi kita udah ambil dari standar deviasi. Terus kita bisa uh, klik aja option. Terus di sini kan juga sama 95% keyakinannya. Klik oke, terus klik oke lagi. Jadi untuk nilai variansi itu nilainya 0,061 sama 0,352. Itu nilainya sama dengan yang di RStudio. Jadi untuk hasilnya terbukti nilai di RStudio dan Minitab itu sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.